Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Else Ramlailu, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, Jawa Timur. Jurusan PLB, kelas 22A1, dengan nomor induk mahasiswa 221F10146, nomor absen 49. Mata kuliah penyandang disabilitas anak tunadaksa, dengan dosen pengampu Bunda Sugihartatik, MPD, SPD, MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas UTS dari mata kuliah penyandang disabilitas tunadaksa. Oke, baik. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang karakteristik, masalah, dan perkembangan bagi anak tunadaksa. Kita akan memasuki materinya. Yang pertama, pengertian anak tunadaksa dan cerebral palsy. Anak tunadaksa, istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rungki, kurang, dan kata daksa yang berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang mempunyai kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, ataupun bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Seseorang yang mengalami penyandang disabilitas tunadaksa membutuhkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan penyandang cacat tubuh yang diakibatkan kerusakan pada gangguan pada tulang otot. Jadi tunadaksa berarti suatu keadaan yang rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsi yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan yang ada pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu yang mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Jadi tunadaksa merupakan kerusakan fisik yang terjadi pada seseorang yang mengalami kecelakaan, penyakit, ataupun juga disebabkan keturunan dan juga pembawaan sejak lahir. Jadi baik, kita masuk kepada pengertian anak cerebral palsy. Cerebral palsy atau yang disebut sebagai CP
merupakan salah satu bentuk brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam atau sebagai penyakit neuromuskular yang disebabkan gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian otak yang berhubungan dengan pengadilan fungsi motorik. Penderita CP dan tunadaksa harus bisa dibedakan. Mereka yang mengalami tunadaksa sama sekali tidak dapat menggerakkan bagian tubuh yang mengalami gangguan atau kerusakan. Sedangkan penderita CP masih dapat menggerakkan anggota tubuhnya yang terserang meskipun gerakannya terganggu karena adanya kelainan pada tonus otot. Kita akan masuk pada klasifikasi cerebral palsy. Menurut Baldwin, CP dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, spasticity, yaitu kerusakan yang terjadi pada korteks cerebri yang menyebabkan hiperaktif refleks dan strike refleks. Spasticity dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada paraplegia. Paraplegia terjadi karena apabila kelainan menyerang kedua tungkai atau kedua tangan. Quadriplegia yaitu terjadi apabila adanya kelainan yang menyerang kedua lengan dan kedua tungkai. Dan yang ketiga ada hemiplegia. Apabila terjadi karena apabila kelainan menyerang satu lengan dan satu tungkai yang terletak pada belahan tubuh yang sama. Atetosis yaitu kerusakan yang berasal pada bahasa Banglia yang mengakibatkan gerakan-gerakan menjadi tidak terkendali dan tidak terarah. Yang berikut ada ataksia, yaitu kerusakan pada cerebellum yang mengakibatkan adanya gangguan pada keseimbangan. Tremor yaitu kerusakan pada basal ganglia yang berakibat tumbuh getaran-getaran berirama yang bertujuan maupun yang tidak bertujuan. Rigidity yaitu kerusakan pada basal ganglia yang mengakibatkan kekakuan pada otot-otot. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak-anak yang kemudian mengakibatkan cacat cerebral palsy. Hal ini bisa terjadi sebelum anak dilahirkan, pada saat anak dilahirkan, maupun setelah dilahirkan. Ada beberapa sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran, yaitu ada faktor kongenital, ketidaknormalan sel kelamin pria atau yang disebut sebagai gen keturunan. Yang kedua, pendarahan pada waktu kehamilan. Yang ketiga, adanya trauma atau infeksi pada waktu kehamilan. Ada kelahiran prematur, ada keguguran yang sering dialami oleh ibu, dan juga usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak. Sebab yang kedua, adanya sebab-sebab yang timbul pada waktu proses kelahiran atau pada saat lahir.
Yang pertama, adanya penggunaan alat-alat pada waktu proses kelahiran yang sulit. Misalnya tabung, vakum, dan lain-lain. Yang kedua, adanya penggunaan obat bius pada waktu proses kesulitan. Yang ketiga, kesulitan pada saat kelahiran bagi ibu yang mempunyai pinggul kecil, bisa terjadi prematur dan juga kurang oksigen. Berikutnya ada sebab-sebab yang timbul setelah anak dilahirkan. Yang pertama ada penyakit tuberkulosis. Yang kedua ada radang selaput otak. Yang ketiga ada radang otak. Yang keempat keracunan arsen atau karbon monoksida. Jadi ini adalah 3 penyebab inilah yang membuat anak dikatakan tunadaksa, dikatakan anak cerebral palsy, karena terjadi beberapa sebab-sebab seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita akan masuk ke berikutnya, itu yang kedua, klarifikasi anak tunadaksa. Menurut Frances G. Koenig, tunadaksa dapat dilaksanakan sebagai berikut. Kerusakan ini pun bisa terjadi pada kerusakan yang dibawa sejak lahir ataupun kerusakan yang merupakan keturunan, yaitu meliputi. Yang pertama ada yang disebut sebagai kaki seperti tongkat atau disebut club foot. Yang kedua ada tangan seperti tongkat yang disebut sebagai club hand. Yang ketiga ada jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki, disebut sebagai polydactylims. Keempat, adanya jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya, atau yang disebut sebagai syndactylims. Yang berikutnya adanya gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Adanya kepala yang kecil atau tidak normal, yang disebut sebagai microcephalus. Berikutnya adanya hydrocephalus, kepala yang besar karena berisi cairan. Yang berikutnya ada slap palate, langit-langit mulut yang berlubang. Yang berikutnya ada herelit atau gangguan pada bibir dan mulut. Congenital head dislocation atau kelumpuhan pada bagian paha. Adanya bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh. Adanya gangguan pada sumsum tulang belakang atau yang disebut sebagai predresic ataksia. Adanya gangguan pada sendi paha terlalu besar atau yang disebut sebagai kosa valga. Terus yang berikutnya ada silip, yaitu kerusakan yang terjadi pada tulang dan sendi akibat penyakit sifilis. Jadi itu sebab beberapa kerusakan yang terjadi pada anak tunadaksa sebelum kelahiran, sebelum dilahirkan. Kerusakan yang terjadi yang dibawa sejak lahir atau dari dalam kandungan. Terus kerusakan yang kedua yaitu kerusakan pada waktu kelahiran. Itu disebut sebagai ada 2 bagian, yaitu yang pertama ada Erb's palsy
yaitu kerusakan pada saraf lengan akibat tertekan atau terta waktu kelahiran. Terus yang kedua adanya fragilitas osium, yaitu tulang yang rapuh dan mudah patah. Mungkin terjadi pada waktu kelahiran itu, mungkin mengalami kecelakaan sehingga tulang anak tersebut patah atau bisa jadi kesleo sehingga menyebabkan anak tersebut tunadaksa. Kerusakan yang ketiga yaitu infeksi. Itu terjadi, infeksi ini bisa menyerang sendi paha sehingga menjadi bengkak atau yang disebut sebagai tuberkulosis tulang. Dan juga ada yang disebut osteomyelitis, yaitu radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena terkena bakteri. Ada infeksi yang dinamakan infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan, bisa terjadi karena obat-obatan juga. Ada juga yang disebut sebagai tuberkulosis sumsum tulang belakang, dan juga ada radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang. Berarti kalau permanen itu kan tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dihilangkan, ya. Terus ada yang disebut sebagai tuberkulosis pada lutut atau paha sendi lainnya. Terus berikutnya ada yang namanya kondisi traumatik atau kerusakan traumatik. Yang pertama dari kondisi ini yang pertama ada amputasi, yaitu anggota tubuh dibuang sebab akibat kecelakaan. Jadi yang awalnya dia lahir normal, tiba-tiba kecelakaan, mungkin tangannya bisa dihilangkan atau diamputasi. Terus adanya kecelakaan akibat luka bakar dan juga ada patah tulang. Ya, ini seringkali terjadi bukan hanya di beberapa tempat, tetapi kebanyakan anak-anak lahirnya normal, tapi karena setelah dilahirkan ataupun sudah besar terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi penyandang disabilitas anak tunadaksa. Seperti diri saya sendiri itu karena kecelakaan pada waktu masih kecil, terkena kecelakaan akibat jatuh dan juga kena air panas, sehingga tangan saya saat ini seperti yang teman-teman ketahui sendiri. Terus ada sebab berikutnya itu tumor. Tumor dapat disebut sebagai tumor tulang, yaitu tumor okostosis, yaitu tumor yang terjadi pada tulang. Terus ada yang kista atau kentang yang berisi cairan dalam tulang, itu disebut sebagai osteosis fibrosa cystica. Itulah beberapa sebab yang terjadi pada anak tunadaksa. Ketunaan anak tunadaksa dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada beberapa sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran. Yaitu sebab yang pertama ada faktor keturunan, gen, ya. Keturunan itu misalnya mungkin dari keluarga orang tua, dari keluarga bapaknya ataupun mamanya, mungkin ada salah satu atau ada yang mengalami ketunadaksaan sehingga anak dari keluarga tersebut dapat menyebabkan tunadaksa. Yang kedua adanya trauma dan infeksi pada waktu kelahiran, seperti yang saya sudah bacakan tadi di atas.
Terus yang ketiga ada usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak. Iya, kalau sudah terlalu usia terus bisa terjadi karena proses hamilnya itu usianya sudah tua atau yang nikahnya terlambat sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi tunadaksa. Terus juga terjadi karena sebab berikutnya terjadi karena pendarahan pada waktu kehamilan. Bisa terjadi mungkin dia pada saat hamil dia nggak menjaga kandungannya atau jatuh, bisa terjadi pendarahan. Terus juga bisa jadi keguguran yang dialami oleh ibu. Sebab yang timbul pada waktu kelahiran. Tadi sebelum kelahiran ya, sekarang pada waktu kelahiran itu bisa terjadi karena penggunaan alat pembantu kelahiran seperti tabung, vaktum dan lain-lainnya yang tidak lancar sehingga bisa menyebabkan anak yang akan dilahirkan bisa terjadi tunadaksa atau rusak pada tulang-tulangnya maupun otot-ototnya, dan juga bisa menyebabkan dia cerebral palsi CP atau yang disebut sebagai CP. Terus yang kedua itu ada sebab pengobatan obat bius pada waktu kelahiran. Ya, ini juga bisa seringkali terjadi di ibu-ibu yang sudah melahirkan. Ada beberapa sebab-sebab sesudah kelahiran itu bisa terjadi infeksi, trauma, tumor, kondisi dan juga kondisi-kondisi lainnya. Banyak sekali yang sering timbul. Waktu terjadinya kecacatan. Dari hasil penelitian memang tidak menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara keadaan pribadi anak dengan umur saat terjadinya kecacatan pada anak tunadaksa. Menurut penelitian Lenz 1959 dengan menggunakan tes atau Victorious frustration test melaporkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat frustasi anak antara tunadaksa sejak lahir dengan anak tunadaksa yang mengalami kecacatan kemudian. Maksudnya yaitu anak tunadaksa tidak bisa diprediksi umurnya atau tidak bisa kita menentukan umur sekian dia terjadi tunadaksa atau umur sekian dia akan terjadi seperti ini, seperti itu. Kita tidak bisa menentukan karena anak tunadaksa ini terjadi karena bisa terjadi pada saat sejak lahir ataupun bisa terjadi mengalami kecacatan di kemudian hari dari dia kecil atau proses dia masih lahir, sebelum lahir, setelah lahir, dan juga dia sudah besar bisa terjadi tunadaksa. Tetapi jika mereka sudah sampai pada taraf di mana seseorang harus terikat dan tergantung, maka ternyata anak tunadaksa sejak lahir menunjukkan tingkat frustasi yang lebih besar dan nampak lebih besar. Jadi nampaknya tingkat toleransi terhadap pengekangan dan keterpaksaan lebih besar daripada anak yang mengalami kelainan atau ketunaan setelah kelahiran. Pada kenyataannya anak-anak tunadaksa yang baru saja mengalami ketunaan atau kecacatan memang lebih banyak menunjukkan adanya gangguan emosi. Hal ini disesuaikan dengan anggapan bahwa ketika seseorang baru menggalar ketunaan, ia akan menunjukkan reaksi menolak, tetapi semakin lama mengalaminya ia akan menerima ketunaan yang dideritanya sehingga mampu menyesuaikan diri secara lebih baik dengan lingkungannya. Iya, kalau contohnya seperti jangan ngomong orang lain tetapi dari dirinya saya sendiri. Maksudnya dari yang saya sampaikan ini adalah
memang pada kenyataannya awal-awal memang sebagai salah satu penyandang disabilitas tunadaksa, awalnya ketika melihat diri saya seperti ini, awalnya memang menolak dan juga tidak menerima. Kan kenapa? Karena saya beda dengan anak-anak pada umumnya, saya beda dengan orang lain, atau kenapa saya harus begini, memang adanya penolakan. Tetapi itu juga bisa terjadi emosi itu dari diri saya sendiri. Saya mencari tahu kenapa saya begini, apakah saya dari lahir atau saya atau ada orang yang menjatuhkan saya atau bagaimana. Itu tuh sudah emosionalnya sudah mulai tumbuh di dirinya saya sendiri. Tetapi di lama kelamaan semakin belajar dan semakin mengerti, akhirnya bisa menerima diri sehingga dapat mempelajari bagaimana cara menerima diri dengan lebih baik, baik dalam menghadapi lingkungan sekitar, masyarakat, orang tua, maupun dimanapun saya berada saat ini. Kita akan masuk pada bagaimana kita akan mempelajari bagaimana perkembangan fisik anak tunadaksa. Secara umum perkembangan manusia dapat dibedakan dalam aspek psikologis dan juga fisik. Aspek fisik merupakan potensi yang berkembang harus dikembangkan oleh individu. Pada anak-anak tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Dan dalam usahanya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh, ketunadaksa dapat dialami oleh anak tunadaksa biasanya dikompensasikan oleh bagian tubuh yang lain. Misalnya bila ada kerusakan pada tangan kanan, maka tangan kiri akan lebih berkembang sebagai kompensasi kekurangan yang dialami oleh tangan kanan. Contohnya seperti tangan saya. Kalau tangan saya sebelah kiri memang susah untuk melakukan aktivitas untuk memegang sesuatu. Jadi yang berperan penting adalah tangan kanan. Namun di samping itu kerusakan pada salah satu bagian tubuh tidak jarang juga menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh lainnya. Misalkan kerusakan pada salah satu sendi paha akan berakibat pada miringnya letak tulang pinggul. Secara umum perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dikatakan hampir sama dengan anak normal, kecuali bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau bagian-bagian tubuh yang terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Oke teman-teman, maksudnya dari ini adalah anak tunadaksa itu seperti yang kita ketahui secara umumnya normal seperti anak-anak lainnya, karena anak tunadaksa tersebut mengalami kerusakan atau ketidaklengkapan pada fisik atau anggota tubuh. Contohnya seperti saya sendiri. Saya normal seperti orang-orang lain, saya bisa sekolah, saya bisa mengikuti pelajaran apapun, saya bisa mengerti hal ini, hal itu, dan juga saya bisa melakukan aktivitas apa saja. Tetapi kalau kita lihat dari pandangan kita, kalau kita lihat secara fisik, berarti saya ini adalah anak tunadaksa atau penyandang disabilitas tunadaksa. Jadi itulah maksud dari penyampaian materi hari ini, bagaimana klasifikasi dan juga perkembangan fisik bagi anak tunadaksa maupun anak SIPI. Oke teman-teman, dengan demikian penyampaian materi saya pada hari ini sampai di sini dulu. Semoga apapun yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi pesan saya dan harapan saya. Pesan saya untuk teman-teman yang mengalami tunadaksa, harus semangat, harus berusaha, jangan minder. Kita harus bisa menerima diri kita, sebab kita semua di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan sama. Jadi
semoga penyampaian materi hari ini dapat dimengerti dan juga dapat Oke teman-teman, demikian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Dadah.